Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Bersama saya, Nelva Aditinova. Dan di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan instrumen kognitif. Mungkin dari beberapa kalian masih ada nih yang belum paham tentang apa sih perkembangan instrumen kognitif itu. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak di video berikut ini. Nah, pembahasan pertama dalam pengembangan instrumen kognitif yang akan saya bahas yaitu tentang keandalan dan juga validitas instrumen kognitif. Nah, berikut adalah penjelasan rinci tentang keandalan dan juga validitas instrumen kognitif tersebut. Nah, yang pertama ada keandalan atau reliabilitas. Nah, keandalan instrumen kognitif itu merujuk pada sejauh mana instrumen tersebut memberikan hasil yang konsisten ketika diaplikasikan kepada individu yang sama dalam situasi pengukuran yang serupa. Dalam konteks pengukuran kognitif juga, keandalan mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut menghasilkan skor yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Misalnya, jika instrumen mengukur kemampuan pemecahan masalah, maka keandalan instrumen akan memastikan bahwa individu yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang sama akan mendapatkan skor yang serupa ketika diuji menggunakan instrumen yang sama. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur keandalan instrumen kognitif, seperti menggunakan koefisien korelasi antara skor yang diperoleh dalam pengujian ulang atau test-retest reliability, koefisien korelasi antara 2,5 bagian instrumen, atau split half reliability, atau juga bisa menggunakan metode konsistensi internal seperti Cronbach-Alpha. Nah, sedangkan validitas di sini memiliki pengertian yaitu sebuah instrumen kognitif yang mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas sangat penting karena instrumen yang tidak valid itu tidak akan memberikan informasi yang akurat atau relevan mengenai kemampuan kognitif individu. Misalnya, jika instrumen mengukur pemahaman verbal, maka validitas instrumen akan memastikan bahwa instrumen tersebut secara efektif mengukur kemampuan pemahaman verbal dan bukan aspek lain seperti memori atau pemahaman spasial. Sehingga ada beberapa jenis validitas yang dapat dieksplorasi dalam pengembangan instrumen kognitif, seperti validitas isi, validitas kriteria, dan juga validitas konstruk. Nah, validitas isi sendiri ini menilai sejauh mana instrumen mencakup dengan baik semua aspek yang ingin diukur. Sedangkan validitas kriteria itu menguji hubungan antara skor instrumen dengan kriteria luar yang sudah ada untuk mengukur hal yang sama. Sedangkan validitas konstruk itu mengeksplorasi sejauh mana instrumen konsisten dengan teori dan konsep yang mendasari kemampuan kognitif yang diukur. Sehingga dalam pengembangan kognitif itu penting untuk melakukan uji keandalan dan juga validitas untuk memastikan bahwa instrumen tersebut memberikan hasil yang konsisten dan mengukur secara akurat kemampuan kognitif yang diinginkan. Nah, dalam pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang aplikasi instrumen kognitif. Nah, di sini aplikasi instrumen kognitif itu mencakup berbagai konteks di mana instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif individu. Ada beberapa contoh aplikasi instrumen yang dapat digunakan. Yang pertama di bidang pendidikan. Nah, instrumen kognitif digunakan di dalam bidang pendidikan itu untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Tes kognitif seperti pemahaman verbal, tes matematika, atau tes logika dapat membantu seorang guru dan sistem pendidikan untuk memahami kekuatan dan kelemahan siswa dalam berbagai bidang kognitif. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Nah, selanjutnya bisa digunakan untuk seleksi karyawan. Dan banyak perusahaan itu menggunakan instrumen kognitif dalam proses seleksi karyawan.
Tes kognitif seperti pemecahan masalah, tes penalaran, atau juga tes analitis itu digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kognitif calon karyawan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam memilih karyawan yang memiliki kemampuan intelektual yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya, itu bisa digunakan dalam penelitian ilmiah. Instrumen kognitif sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mempelajari dan memahami proses kognitif manusia. Peneliti menggunakan tes kognitif tersebut dan instrumen lainnya untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian mereka. Ini dapat melibatkan pengukuran kemampuan kognitif dalam konteks tertentu, studi longitudinal untuk mengamati perubahan kognitif dari waktu ke waktu, atau mempelajari hubungan antara kemampuan kognitif dengan variabel lain seperti faktor genetik ataupun lingkungan. Nah, yang terakhir bisa digunakan sebagai intervensi kognitif. Nah, instrumen kognitif juga itu digunakan dalam intervensi kognitif, di mana tes kognitif digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas dari program atau intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif individu. Misalnya, dalam program pelatihan kognitif untuk orang dewasa yang mengalami penurunan kognitif ringan, tes kognitif dapat digunakan untuk mengukur perubahan dalam kemampuan pemrosesan informasi, memori, atau juga pemecahan masalah sebelum dan setelah program intervensi. Sehingga penting untuk dicatat bahwa ini hanya beberapa contoh ya teman-teman, aplikasi instrumen kognitif yang bisa digunakan. Instrumen kognitif juga dapat digunakan dalam berbagai konteks dan bidang tergantung pada tujuan pengukuran dan evaluasi kemampuan kognitif yang diinginkan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan juga perkembangan terkini dalam pengembangan instrumen kognitif. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang tantangan dalam pengembangan instrumen kognitif ya. Nah, dalam perkembangan instrumen kognitif itu terdapat beberapa tantangan yang dapat mungkin dihadapi oleh para peneliti atau pengembang instrumen. Nah, beberapa tantangan tersebut bisa meliputi yang pertama, keragaman individu, di mana setiap individu itu memiliki perbedaan dalam kemampuan kognitif, latar belakang budaya, dan juga gaya belajar. Maka, dalam pengembangan instrumen kognitif penting untuk mempertimbangkan keberagaman ini dan memastikan bahwa instrumen tersebut tidak memihak atau menguntungkan kelompok tertentu. Tantangan yang kedua yaitu adanya bias atau kesalahan pengukuran. Nah, terdapat potensi terjadinya bias dan juga kesalahan pengukuran dalam instrumen kognitif itu bisa dalam penyusunan soal maupun juga interpretasi hasil. Tantangan ini memerlukan ketelitian dan juga konsistensi dalam desain instrumen serta analisa data untuk meminimal bias atau kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya, tantangan selanjutnya yaitu adanya perkembangan teknologi. Nah, di dalam perkembangan teknologi itu kan telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pengembangan instrumen kognitif. Namun, tantangan dalam mengikuti kemajuan teknologi dan juga memanfaatkannya secara efektif dalam pengumpulan data, analisis, dan juga interpretasi itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, di sini juga selanjutnya ada perkembangan. Jika tadi ada tantangan, sekarang ada perkembangan. Nah, perkembangan terkini dalam pengembangan instrumen kognitif itu seiring dengan perkembangan penelitian dan juga teknologi, terdapat juga perkembangan terkini mengenai pengembangan instrumen kognitif. Nah, yang bisa meliputi di antaranya pertama penggunaan teknologi digital, di mana teknologi digital itu telah memberikan berbagai kemungkinan baru dalam pengembangan instrumen kognitif, penggunaan komputer, perangkat mobile, dan juga aplikasi berbasis online, itu memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien dan interaktif. Contohnya adalah penggunaan tes kognitif berbasis komputer yang dapat memberikan umpan balik langsung dan adaptif sesuai dengan kemampuan individu. Yang kedua yaitu pendekatan adaptif.
Nah, di dalam pendekatan adaptif, itu dalam pengembangan instrumen kognitif memungkinkan instrumen untuk menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan respon individu. Dengan demikian, instrumen dapat memberikan pengukuran yang lebih akurat dan efisien terhadap kemampuan kognitif individu. Ada juga integrasi data multisumber. Pengembangan sebuah instrumen kognitif itu juga dapat melibatkan integrasi data dari berbagai sumber seperti data kognitif, perilaku, dan juga neurologi. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemampuan kognitif individu dan membuka peluang baru dalam penelitian dan intervensi kognitif. Nah, sehingga dalam perkembangan ini menunjukkan bahwa pengembangan instrumen kognitif itu terus beradaptasi dengan kemajuan penelitian dan teknologi sehingga memungkinkan pengukuran itu bisa dapat uh, lebih reliability ya, begitu. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya terima kasih teman-teman.